Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Eka Apriliani dari 6C Humas. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS mata kuliah Public Speaking. Setiap orang pasti dapat berbicara, tapi tidak setiap orang mampu berbicara secara mudah dan menarik di depan umum. Berbicara di depan umum merupakan sebuah kemampuan atau skill yang dapat dipelajari. Tekniknya pun dapat dengan mudah dipelajari dan sudah menjadi hal yang umum yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Mungkin bagi beberapa orang yang tidak terbiasa berbicara di depan umum, berbicara di depan umum itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Hal tersebut terjadi karena seseorang kadang merasa tidak percaya diri dan tidak menyiapkannya secara baik. Penggunaan berbicara di depan umum sekarang ini tak hanya berlaku untuk mereka yang berada di perguruan tinggi atau ranah pendidikan saja. Berbicara di depan umum berlaku di ranah mana saja, seperti di kampung. Berbicara di depan umum digunakan dalam acara arisan warga, pidato, atau seperti dalam ranah keagamaan. Berbicara di depan umum digunakan untuk ceramah keagamaan. Tentunya tak jarang sekarang ini berbicara di depan umum merupakan salah satu hal yang menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kehidupan profesional. Bagi mereka yang sudah dikenalkan atau terbiasa berbicara di depan umum, mudah untuk menguasai audiens. Tapi bagi sebagian mereka yang tidak terbiasa berbicara di depan umum akan menganggap bahwa berbicara di depan umum merupakan hal yang menegangkan dan menakutkan. Tentunya untuk mengatasi dibutuhkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai seluk-beluk public speaking dan tipsnya bagi kalian yang masih merasa tidak percaya diri berbicara di hadapan publik. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materi, yaitu pengertian public speaking. Pertama-tama tentunya kita harus mengenal lebih dulu apa itu pengertian dari public speaking. Public speaking ini pada dasarnya didefinisikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyampaikan atau mempresentasikan secara lisan suatu masalah atau topik di depan khalayak. Sementara menurut para ahli, public speaking ini adalah sebuah seni berpidato atau berkomunikasi dengan audiens secara lisan. Jadi, public speaking adalah seni berbicara atau komunikasi lisan di depan umum. Tujuan public speaking sangatlah beragam. Ada yang ditunjukkan untuk persuasi, memberi motivasi, namun ada pula yang bertujuan untuk memberi informasi atau pengetahuan. Sedangkan manfaat public speaking yaitu yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan meningkatkan kemampuan public speaking yang baik, nyaris dipastikan kita tidak akan gugup lagi ketika dihadapkan oleh audiens, sebab kita sudah tahu apa yang akan kita bicarakan. Yang kedua, mudah bergaul. Tidak hanya di bidang profesi, public speaking juga bermanfaat untuk kehidupan sosial kita sehari-hari. Biasanya public speaker yang baik ini mampu membuka pembicaraan terhadap lawan bicaranya meskipun sebelumnya itu tidak saling kenal. Yang ketiga, membangun relasi. Dengan public speaking yang baik, kita bisa dengan mudah mengenal orang lain dimanapun kita berada. Karena cara berkomunikasinya mampu membuat orang lain merasa nyaman. Yang keempat, mudah berbisnis. Seperti yang dijelaskan di tujuan dari public speaking ini, salah satunya adalah untuk meyakinkan audiens. Artinya, apabila kita mudah untuk meyakinkan audiens, akan lebih mudah pula untuk melakukan bisnis. Salah satu hal terpenting dalam public speaking adalah penguasaan materi. Cara public speaker menguasai dan menyampaikan materi ke pendengarnya sering disebut dengan metode public speaking. Ada 4 metode public speaking yang sering diaplikasikan, yakni impromptu, manuskrip, memoras, dan extempore. Yang pertama yaitu impromptu atau ad libitum. Dilansir dari buku Komunikasi Bisnis Membangun Hubungan Baik dan Kredibilitas tahun 2009 oleh Yatri Indah Kusumastuti. Impromptu adalah metode public speaking yang dilakukan tanpa persiapan atau mendadak.
Pembicara atau public speaker tidak menyiapkan atau membaca materi, melainkan hanya memikirkan masalah apa yang akan disampaikan ke pendengar. Yang kedua, manuskrip. Menurut Destila Vitisfera Putri dalam buku Lancar Pidato dan Public Speaking Tanpa Grogi, Tanpa Panik, tahun 2021, manuskrip diterapkan dengan membaca naskah atau materi secara lengkap. Sebelum memulai public speaking, pembicara menyiapkan materi yang akan disampaikan, kemudian membacanya di depan umum sesuai isi naskah. Biasanya metode ini digunakan dalam pidato resmi, misalnya pidato dalam acara kenegaraan. Yang ketiga, memorize atau hafalan. Metode ini dilakukan tanpa menggunakan bantuan naskah atau materi sama sekali. Memorize mengandalkan kekuatan ingatan serta penguasaan materi. Sebelum berpidato atau melakukan public speaking, pembicara harus membuat dan menghafal seluruh materi yang akan disampaikan. Yang keempat, extempore atau menggunakan catatan. Dikutip dari buku pengantar ilmu public speaking, teori dan praktik tahun 2020, karya Fajar Fahrudin, extempore adalah metode yang dilakukan dengan bantuan catatan, pointer, outline, garis besar materi, atau slide materi yang ditampilkan di layar lewat LCD proyektor. Extempore dianggap sebagai metode public speaking yang terbaik karena pembicaranya bebas berimprovisasi, menjaga kontak mata, lebih komunikatif, dan pembicaraannya lebih terkendali karena ada sistematika materi. Selanjutnya, materi ketiga, yaitu tipe-tipe public speaking. Yang pertama, ceremonial speaking. Ceremonial speaking seperti acara pernikahan, kelulusan, ulang tahun, pesta, bahkan pemakaman. Nah, dalam ceremonial speaking, acara bersifat formal, dan kita harus dapat memadukan emosi kita kepada audiens agar maksud dan tujuan tersampaikan ke hati setiap individu. Yang kedua, demonstrative speaking. Sesuai dengan namanya yaitu demo, kita mendemokan sesuatu dengan menjelaskan proses dalam membuat atau memakai sesuatu. Implementasinya seperti tutorial dan sosialisasi. Yang ketiga, informative speaking. Memberi informasi yang penting tanpa mempengaruhi audiens. Yang keempat, persuasive speaking. Memberikan pembicaraan secara persuasif, sehingga dapat mengubah cara pandang, nilai, sikap audiens yang mendengarkan terhadap suatu informasi yang disampaikan. Yang kelima, entertain speaking. Tujuannya untuk menghibur atau memberi hiburan seperti stand-up comedy. Selanjutnya, materi terakhir yakni materi keempat, tips meningkatkan kemampuan public speaking. Bagi kalian yang masih merasa gugup ketika berbicara di depan umum, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut. Yang pertama, latihan berbicara di depan kaca. Latihan berbicara di depan kaca diyakini menjadi salah satu metode yang baik untuk melatih kemampuan berbicara. Pasalnya, dengan berlatih di depan kaca, kita seolah-olah sedang dilihat oleh orang di depan mata kita. Yang kedua, kuasai materi. Menguasai materi ini merupakan hal yang krusial ketika akan melakukan public speaking. Dengan menguasai materi, kita akan tahu apa yang akan dibicarakan, sehingga mencegah kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, seperti blank di hadapan audiens. Yang ketiga, tarik nafas sedalam-dalamnya sebelum maju. Menurut para ahli, menarik nafas dalam-dalamnya terbukti bisa membuat seseorang lebih rileks dan lebih tenang. Yang keempat, yaitu lakukan ritual yang membuat nyaman. Ritual dalam hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita tidak gugup. Setiap orang pasti memiliki metode yang berbeda dalam hal ini, misalnya seperti mendengarkan musik, berdiam diri, berbicara dengan orang lain, atau yang lainnya. Yang kelima, lakukan latihan rutin. Selalu berlatih berbicara di depan umum menjadi hal yang wajib dilakukan supaya kita terbiasa menghadapi audiens.
Yang keenam, tingkatkan keberanian menghadapi seseorang. Meningkatkan keberanian ini maksudnya adalah memberanikan diri menjadi delegasi tim, memberanikan diri menyampaikan pendapat di dalam forum, sampai memberanikan diri untuk maju di hadapan umum. Yang ketujuh, kenali audiens. Mengenali audiens yang kita hadapi menjadi hal yang penting diketahui, karena kita bisa menempatkan diri saat berbicara di hadapan mereka. Dengan mengenali audiens, kita juga bisa tahu bagaimana cara kita berkomunikasi agar bisa menarik perhatian dari audiens. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan public speaking. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.